Langkah nyata dan tegas dari pemerintah terkait penanganan pembalakan liar. Apakah masih sebatas janji atau retorika saja? Kita akan membahasnya bersama politisi PSI Valdo Maldini yang sudah bergabung bersama kami di studio, serta juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Bang Iqbal Damanik yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat petang, Mas Valdo, dan juga selamat petang Bang Iqbal. Saya ke Mas Valdo dulu. Kalau sudah diperintahkan untuk ditertibkan, langkah nyata apa yang sudah berjalan saat ini? Ya, yang pertama mau disampaikan Mbak bahwa pembalakan liar ini bukan musuh aktivis saja, tapi ini musuh kita semua, musuh negara bahkan. Ya. Nah sejak awal Pak Presiden Prabowo tadi juga disampaikan di VT bahwa ini sudah menjadi atensi. Jadi memang dalam praktiknya ada beberapa satgas yang juga bekerja, berkolaborasi dan juga di Kementerian Kehutanan tentunya. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir selalu ada update terkait izin-izin yang dicabut, pihak-pihak yang ditindak, dan tentunya ini akan menjadi semakin serius dan semakin intensif. Poinnya adalah hal ini tidak menjadi sesuatu yang bisa dilupakan dengan mudah. Sepakat. Jika dulu itu bisa dianggap sesuatu yang mudah dilakukan hal-hal seperti ini, kami pastikan kali ini tidak lagi. Karena apa? Perkembangan zaman hari ini membuat kita jadi makin terbuka soal hutan yang dibalak. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngelihat pakai teknologi ABCD. Jadi hari ini kami kira dukungan dari publik pun, kemarahan publik pun juga direspon secara serius oleh Pak Presiden. Jadi langkah konkretnya pencabutan izin untuk mereka yang terbukti melakukan dan penegakan hukum dan juga penegakan hukum. Artinya korporasi. Iya tentunya iya. Nah kan sudah ada beberapa korporasi yang disebutkan, ada 7 kemarin terakhir dan ini akan terus bertambah. Belum lagi kita bicara soal Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah dibentuk oleh Pak Prabowo. Baik, saya tanya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, apakah yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saat ini melalui menterinya terkait dengan pencabutan izin, dibentuknya Satgas dan lain sebagainya ini sudah cukup menurut Anda? Iya, cukup atau tidak cukup itu perlu diuji, tapi yang paling penting adalah memang ada langkah dan sekarang pemerintah sudah mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan di sana dan ada kelalaian. Dan ada 2 instrumen undang-undang yang sebenarnya bisa dipakai sama pemerintah saat ini. Pertama adalah instrumen Undang-Undang nomor 18 tentang P3H, di mana di pasal 104 kalau terjadi dan 106 kalau seandainya ada perbuatan atau kelalaian yang melibatkan kewenangan negara di situ, maka kemudian itu juga ada tindak pidananya. Di 106 tindak pidananya 5 sampai 15 tahun. Jadi yang dikejar saat ini bukan hanya sekedar pelakunya, tapi siapa yang melakukan pembiaran sampai terjadinya penebangan ini. Pengakuan ini dilakukan oleh pemerintah setelah terjadinya bencana. Itu sangat kita sayangkan gitu ya. Karena bukaan hutan ini yang seperti kata Valdo tadi, Bung Valdo tadi menyebutkan bahwa ini bukan sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Maka perlu diuji apakah ada pembiaran dari aparatur negara di sini. Hukum administrasi negara itu sudah membuktikan bahwa mereka harus bekerja aktif. Kalau seandainya tidak bekerja aktif, maka perlu diuji. Pertama, apakah pejabat negara melakukan pembiaran? Yang kedua, apakah pejabat negara terlibat? Kalau seandainya, maka kita juga harus minta. Nah, itu ada di pasal 106 dari Undang-Undang nomor 18. Tapi berikutnya juga perlu dilakukan adalah pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan secara jelas. Pemegang izin usaha kehutanan ketika dia melakukan perusahaan hutan juga ada pasal pidananya. Jadi menurut Greenpeace sendiri sudah terjadi pembiaran dalam pengawasannya? Itu yang harus kita uji. Mengapa kemudian setelah terjadi bencana, Presiden ini kan bukan orang LSM ya. Bang Valdo juga ya bukan orang LSM. Tapi yang paling penting kan Presiden ini adalah orang yang memiliki tonel komando dan dia bisa memerintahkan. Sehingga harus diuji gitu ya. Apakah kemudian terjadi pembiaran? Kalau seandainya tidak terjadi pembiaran, maka kita lakukan. Apakah kemudian ada keterlibatan daripada pejabat negara penegak hukum? Apakah TNI dan Polri? Sehingga terjadi pembalakan liar di sana. Nah, lalu kemudian kalau seandainya terjadi apa yang dilakukan oleh pejabat kepolisian dan TNI Polri, ya ditindak gitu loh. Jadi jangan hanya kita menyasar satu sisi bahwa ada orang yang menambang. Iya, itu faktanya. Tapi ini kan sesuatu yang struktural, sesuatu yang tidak datang begitu saja gitu. Apakah gelondongan-gelondongan besar ini bisa datang dan tidak diketahui begitu saja gitu? Mas Valdo, bagaimana menjawab jika memang ada dugaan pembiaran? Karena yang menjadi catatan di sini dari Greenpeace sendiri dan juga dari masyarakat adalah ketika mengetahui pelanggaran, tapi Pak Menteri tidak melakukan tindakan apapun. Iya, jadi begini Mbak, yang berbeda dari pemerintahan tahun ini tentunya penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya adalah keberanian untuk mengoreksi. Pertama adalah soal PBPH dan yang dirasionalisasi.
IPPKH yang juga dirasionalisasi, keberanian untuk mencabut moratorium, keberanian untuk melakukan investigasi. Kita tahu Mas Iqbal juga bahwa persoalan ini bukan persoalan yang terjadi kemarin atau kemarinnya lagi. Berarti Pak Menteri sudah tahu dong sebenarnya? Ini bertahun-tahun. Tapi tentunya mencabut izin dengan semena-mena juga tidak akan mudah, Mbak. Kenapa? Karena kita tahu ini negara hukum, semua bisa berperkara di pengadilan. Tentunya proses ini harus kita pastikan sesuai dengan proses peradilan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Betul tadi Bang Iqbal menyitir ada beberapa pasal di Undang-Undang Kehutanan. Tentunya itu menjadi catatan yang baik. Nah, tapi lagi-lagi, let's look forward. Mari kita lihat ke depan bahwa yang selama ini kita menganggap persoalan hutan, lingkungan itu tersier, tapi hari ini menjadi persoalan yang sangat penting. Bicara soal lingkungan ini kan dulu kita cuma menganggap ini isu gimmick sementara saja. Tapi ternyata tidak gimmick dan itu membuktikan bahwa bencana yang terjadi. Dan kita menjadi ini Mbak, bumi ini kan cuma satu. Nah, kalau kita bikin aneh di bumi ini, satu dunia ini akan marah sama kita. Nah, tentunya ini dengan bantuan teman-teman Greenpeace, Walhi, siapapun, media, masyarakat, pemerintah juga, yang penting kita lihat progresnya kelihatan, Mbak. Kalau seandainya progresnya nggak ada, kita layak ngamuk, termasuk partai politik juga harus ngamuk. Tapi yang paling penting sekali lagi, pembalakan liar ini bukan persoalan bagi aktivis saja, bagi media saja, tapi bagi negara juga. Mas Faldo, kalau memang bisa disebutkan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak dalam tanda kutip ujuk-ujuk datang. Artinya Pak Menteri sebenarnya sudah tahu bahwa ada pelanggaran ataupun ada yang memiliki izin tapi sebenarnya menyalahi AMDAL, seperti itu. Ya, karena kan perizinan untuk satu konsesi itu kan banyak, Mbak. Jadi sulit saat itu untuk dilakukan lintas itu pencabutan. kan, lintas segmen kan, lintas kementerian, lintas KL. Tentunya kan kita lihat proses perundang-undangannya pun terus berkembang. Ada Cipta Kerja, ada Omnibus Law dan lain-lain. Nah, salah satu yang menjadi kerumitan adalah karena memang kan proses ini telah didapatkan dari bertahun-tahun sebelumnya. Tentunya kan proses untuk restorasi pohonnya ada, reboisasi pohonnya ada, semuanya kan sudah diatur. Artinya, tapi yang liar kan, kita bicara sesuatu yang liar ini. Yang liar ini nih Mbak, yang juga sedang dituntaskan oleh Satgas PKH yang juga dibentuk oleh pemerintahan. Kalau yang memiliki izin? Yang memiliki izin pun sedang dievaluasi lagi kali ini. Apakah saat ini dari Kementerian Kehutanan ataupun dari Pak Menteri sendiri sudah ada pejabat internal yang mendapatkan sanksi? Nah, dalam proses yang berjalan kan memang sedang ditelusuri dan diinvestigasi ya. Kami kira kita berikan waktu. Kalau seandainya memang ada oknum yang bekerja internal, siapapun itu tadi kalau memang ada diduga oleh teman-teman aktivis dari perangkat negara itu pasti akan ditindak tegas. Bang Iqbal, menurut Anda ini ada pembiaran sistemik kah atau memang jelas-jelas ada pengawasan yang tidak berjalan sesuai SOP-nya sehingga ada pembalakan liar, tapi juga ada izin yang diberikan namun sudah menyalahi dalam tanda kutip peraturan AMDAL itu sendiri? Iya betul, kita tidak bisa mensimplifikasi ini hanya soal pembalakan liar, tapi ada kebijakan pemerintah yang kemudian berujung pada kesalahan. Kesalahannya apa? Memberikan izin-izin pada Das Batang Toru yang berakibat pada banjir bandang ini. Itu juga harus dilihat. Minimnya pengawasan, salah satu ketika mereka tidak melakukan pengawasan dan pengendalian itu perbuatan melawan hukum, pidana, ada pasalnya. Dan ini kalau kata Bang Faldo tadi ini adalah sesuatu yang sulit, nggak sulit. Pemerintah itu yang mengeluarkan izin itu pemerintah. Mencabut akan mungkin untuk digugat, tapi pemerintah bisa yang namanya membatalkan izin. Itu sangat bisa langsung, batalkan izinnya. Kenapa cuma di hold gitu? Itu pemerintah memiliki kewenangan. Pemerintah memiliki kewenangan itu gitu. Kenapa pemerintah tidak menggunakan kewenangan itu? Jadi menurut Greenpeace harusnya bencana ini bisa dicegah ya? Bencana ini bisa dicegah. Saya sendiri secara pribadi sudah ngomong soal banjir bandang yang akan terjadi di Batang Toru ini tahun 2020. Masih ada dokumentasinya. Ketika terjadi deforestasi besar-besaran di Batang Toru, kami sudah mengingatkan, bahkan kita sudah berikan kepada media, bahkan sudah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan dan dokumentasinya masih ada sampai sekarang, bahwa banjir di Batang Toru akan terjadi besar-besaran. Sudah disuarakan ke Kementerian Kehutanan soal apa yang Anda sampaikan 2020 itu? Tentu. Mulai dari 2019-2020 pada saat pembangunan Batang Toru dan ada beberapa perusahaan pertambangan di sana, kami sudah kami sudah sampaikan. Silakan dijawab, Mas Faldo. Silakan. Besar-besaran. Kami tangkap. Bencana.
Kami tangkap. Silakan Mas Faldo. Jika memang sudah ada laporan dari aktivis bahkan sejak 2019, artinya ketika Menteri Kehutanan yang baru sudah menjabat harusnya sudah terima dong record-record itu. Iya sudah terima dan bahkan bisa kita lihat teman-teman aktivis dan Menteri Kehutanan yang baru juga sangat kolaborasi dalam praktik kerjanya. Maksudnya ruang dialog dibuka, ruang diskusi dibuka. Tapi kan lagi-lagi begini, kita tidak bisa terjebak dalam panggung tuduh menuduh soal siapa pelakunya atau apapun itu. Itu pasti ditindak. Itu pasti Ada ditindak. jaminan untuk pasti itu? ditindak. Ya, Pak Artinya Presiden sudah bicara. Menteri Kehutanan berani buka data tidak? Ya, Pak Menhub sudah komit di DPR kan, bahwa kita Untuk dibuka datanya? Ya, dibuka datanya transparan dan hari ini kita melihat datanya perusahaan siapa, ini siapa. Dan kalau udah menjadi atensi bagi Pak Presiden, kami kira itu sudah di ujung tanduk itu para pelaku kejahatannya itu. Nah, jadi ini yang menjadi catatan. Nah, tentunya kalau sama-sama kita cinta hutan, kita cinta lingkungan kita, mari kita sama-sama melihat ke depan. Ini nggak boleh lagi begini. Oke, kami tangkap. Jadi kita pastikan kita berada di panggung solusi. Tentunya teman-teman aktivis jangan berhenti juga gitu. Kita melihat ke depan. Tapi kita juga harus meminta tentu. pertanggungjawaban. 1000 nyawa yang hilang itu kita harus minta pertanggungjawabannya. Kita harus minta pertanggungjawaban dan kita pastikan ke depan lebih baik. Terhadap hilangnya 1000 nyawa di Batang Toru, di wilayah Sumatera Utara, Aceh. Itu jadi bukan soal kita tidak membiarkan apa yang sudah terjadi. Pertanggungjawaban itu harus kita lakukan. Betul, kita nggak ada yang membiarkan. Kita pastikan siapa pelakunya ditindak dan kita pastikan ke depan lebih baik. Kalau untuk pemulihan hutan sendiri butuh berapa lama sih Bang Iqbal, singkat saja? Apakah reboisasi cukup? 10 tahun Presiden Jokowi hanya berhasil sekitar 1 juta. Artinya kalau kita mau merehabilitasi seluruh Batang Toru butuh mungkin ratusan tahun untuk kembali kepada posisi awalnya. Oke, baik, kami sudah tangkap. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan bersama bahwa perbaikan pemulihan hutan bisa dilakukan tanpa meninggalkan siapa yang harus bertanggung jawab dan juga mendapatkan sanksi. Terima kasih Mas Faldo Maldini, terima kasih juga Bang Iqbal Damanik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.